976. Sekelompok Purple Ghost sudah menunggu di sini dan semua orang dari 8 kekuatan utama sudah menempatkan barang-barang mereka pada Purple Ghost. Purple Ghost berukuran cukup besar, jadi sangat nyaman digunakan untuk membawa barang. Alasan mengapa Perintis dipilih menjadi pasukan utama bukan hanya karena dia bisa membuat Half Undying Flame mengerahkan kekuatannya meningkat ke Undying Flame, tetapi juga memainkan peran multi jika dibutuhkan. Damar tidak khawatir pada saat dia keluar untuk pertama kali. Sementara beberapa orang dari kekuatan utama sedang memilah-milih apa yang telah mereka dapatkan, Damar mengangkat kepalanya dan melihat dua patung besar yang berdiri di tepi sungai magma sudah pulih ke bentuk aslinya. "Kenapa?" tanya Lilia. "Aku ingin tahu apakah kedua patung ini bisa dibawa keluar atau tidak. Jika bisa dibawa keluar, maka kita dapat mengerahkan dan meningkatkan kemampuan kita ke tingkat Immortal Undying Flame," jawab Damar. "Jangan berpikir seperti itu. Bukankah sudah tertulis di catatan? Patung ini akan menghancurkan dirinya sendiri jika meninggalkan istana bawah tanah," ucap Thalia. "Maksudku, apakah ada cara untuk menghapus sistem itu? Benda yang cerdas seperti ini harusnya bisa," ucap Damar sembari menyentuh dagunya. "Ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan," ucap Damar di dalam hati. "Di masa depan nanti, kita dapat membuat personel penelitian ilmiah dari kekuatan purba untuk datang membantu kalian," ucap Melis sembari tersenyum. "Kali ini, orang-orang dari kekuatan purba telah memperoleh banyak benda bagus dan itu tidak luput dari bantuan kalian. Untuk berterima kasih, kalian boleh memilih apapun yang sudah diperoleh. Ambillah 1/10-nya," lanjut Meli. Damar merenung sejenak dan merasa bahwa hal ini adalah tawaran yang cukup bagus. Jika mereka sendiri, maka mereka benar-benar tidak membutuhkan sumber daya. Namun, apa yang ingin dilakukan oleh Bagas di masa depan adalah membangun mekanisme Night Watcher di kota Phoenix. Mereka memerlukan banyak uang untuk melatih diri dan bakat mereka. Mereka harus punya banyak uang untuk diputar. Damar tidak menolak dan mengangguk. "Kalau begitu terima kasih Ketua Meli," ucapnya. "Benda-benda ini, kalian lihat mana yang mau kalian bawa. Kalau tidak, kami akan membawanya ke kekuatan purba terlebih dahulu. Kemudian kami akan meminta Desi untuk mengirimkan sisanya kepada kalian," ucap Meli menawarkan bantuan. "Kalian bawa pulang terlebih dahulu saja. Tapi kalau begitu, aku akan merepotkan Desi," ucap Damar sembari mengangguk. Sejak awal, Meli selalu menunjukkan sikap yang relatif ramah. Dia juga mengambil inisiatif dan mengatakan bahwa dia bersedia memberikan 1/10 hasil panen yang sudah mereka dapatkan kepada Damar. Jika Meli menawarkan diri untuk membawanya pulang terlebih dahulu juga tidak masalah dan tidak mengurangi apapun. Jika pada akhirnya Meli tidak memberikannya, Damar juga tidak akan banyak bicara, bahkan tidak punya hak untuk banyak bicara. Sekarang Meli yang mengambil langkah inisiatif untuk berteman, jadi Damar tidak menolaknya. Jika bisa, sebenarnya dia tidak ingin memprovokasi orang-orang dari 8 kekuatan utama. Alasan mengapa Damar bisa berhubungan dengan mereka kali ini adalah karena tulang naganya terbongkar. Banyak orang dari 8 kekuatan utama yang menginginkannya. Damar juga mau tidak mau harus memilih jalan ini sebagai upaya terakhir. Untungnya, tidak ada yang mengaitkan hal ini dengan bumi. Faktanya, semakin Damar mengerti, semakin dia tahu apa arti sebenarnya dari sejumlah besar tulang abadi di bumi. Itu tidak merepotkan sama sekali. "Aku akan mengirimkannya kapanpun dan dimanapun kalian," ucap Desi sembari mengangguk. Damar merenung sejenak dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Meli. "Ketua Meli, aku masih punya satu hal yang ingin aku sampaikan. Selain Wilson, aku masih ingin mengambil tindakan terhadap pasukan afiliasi," ucap Damar. "Hah? Pasukan afiliasi? Apakah yang ada di Eternal Planet?" tanya Meli sembari mengerutkan keningnya. 4 keluarga besar di kota Phoenix," jawab Damar. Meli menyentuh dagunya lalu menggelengkan kepala. "Aku tidak terlalu jelas tentang hal ini dan aku juga tidak bertanggung jawab atasnya. Itu hanya pasukan tambahan. Kamu bisa menyingkirkannya jika kamu mau. Jika kamu membutuhkan bantuan, maka katakan saja. Itu hal kecil untukku," ucap Meli. Bisa dibilang bahwa Meli sudah menunjukkan ketulusan dalam persahabatannya. Semua ini sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana pandangan Meli terhadap Damar. Sebelumnya, dia hanya menunjukkan penampilan yang ramah, tetapi sekarang Meli mengeluarkan kalimat yang cukup kuat sebagai tanda bahwa Meli berdiri di pihak Damar. "Tidak perlu, aku bisa menyelesaikannya sendiri," ucap Damar sembari tersenyum kecil. 4 keluarga besar harus dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kebencian antara dirinya dan 4 keluarga besar sudah terlalu menumpuk.
Sudah tidak terhitung jumlah rekan-rekannya yang sudah gugur dalam pertempuran dengan Ghost. Ini adalah perseteruan darah yang harus dibayar dengan darah selama ratusan tahun. Jika orang-orang dari kekuatan purba terlibat dan mereka mengetahui rahasia bumi dari mulut 4 keluarga besar, maka ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Oke, nanti, aku akan meminta Desi untuk mengirimkan barang-barang ini padamu ke kota Phoenix, ucap Meli sembari mengangguk. Oke, bagaimana jika dikirim sebulan lagi? Tanya Damar dengan ragu-ragu. Tidak masalah, jawab Meli sembari mengangguk. Terima kasih banyak, ucap Damar dengan cepat. Pada saat ini, Harry berjalan ke sisi Damar dan menunjukkan wajah sedikit canggung. Damar, bisakah kamu menjadi pengawal kami? Tanyanya dengan nada penuh keraguan. Hah, sepertinya aku tidak akan bisa melakukannya, jawab Damar yang menatap Harry kemudian menatap orang-orangnya. Aku mengerti, kalian bisa buka harga, selama. Harry membuka mulutnya. Kami tidak perlu uang, tetapi kita bisa membicarakan kerjasama, ucap Damar yang memotong perkataan Harry sembari tersenyum. Hah? Kerjasama macam apa? Tanya Harry dengan heran. Aku akan menjelaskannya dengan singkat. Aku bisa membantu kalian kali ini. Jika kita keluar dari sini hidup-hidup, aku ingin meminjam beberapa pasukan tentaramu, jawab Damar. Hah? Apa maksudmu? Tanya Harry sembara mengerutkan keningnya dan menunjukkan ekspresi penuh kewaspadaan. Aku berencana untuk menyerang 4 keluarga besar di kota Phoenix, jadi aku ingin meminjam beberapa pasukan tentara darimu. Aku mau meminjam 20 unding flame, jawab Damar sembari menghela napasnya perlahan. Oh, iya, aku juga mau perintis ungu yang bisa menandingi 4 keluarga besar, lanjut Damar. Ada terlalu banyak orang di 4 keluarga besar. Damar dan yang lainnya ingin menghancurkan 4 keluarga besar, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya dengan selusin orang. Jika mereka ingin menghancurkan 4 keluarga besar, maka mereka harus mulai berperang. Damar harus meminjam orang. Kekuatan purba terlalu sulit untuk dikendalikan. Sebaliknya, jika mereka meminta Axel untuk memimpin tim, mungkin mereka masih bisa bekerja sama. Ini memang bukan alternatif yang baik. Bagaimanapun juga, ada beberapa risiko yang masih harus ditanggung. Oh, iya, ada permintaan lainnya. Aku mau Axel yang memimpin tim, ucap Damar. Ekspresi Harry sangat terkejut, kemudian mengangguk. Lalu bagaimana jika kota Phoenix berhasil dikalahkan? Bagaimana jika itu dialokasikan? Tanya Harry. Aku tidak akan mengambil sumber daya dari 4 keluarga besar. Namun, kamu harus menyerahkan kota Phoenix padaku. Pangkalanmu ada di kota Lukido, dan tidak ada gunanya bagi kalian untuk mengambilnya, jawab Damar. Masalah ini, aku takut kami tidak bisa melakukannya. Aku harus pulang dan berdiskusi dengan yang lainnya dulu, ucap Harry. Aku mengerti. Aku bisa pergi ke kota Lukido bersamamu. Jika tidak bersedia, kami akan menukar penawaran kerja sama kami menjadi mutiara emas sebagai harganya kali ini, ucap Damar sembari mengangguk. Oke, tentu saja bisa. Sekarang kita harus keluar dulu dari sini, ucap Harry sembari mengangguk. Damar mengedipkan matanya dan menatap Dewa Mabuk yang duduk di sebelahnya di tanah. Jangan takut, ada guruku, ucapnya. Anak ini, kamu bergantung padaku lagi, ucap Dewa Mabuk itu memarahi. Bersambung, 977. Dewa Mabuk secara alami mendengar diskusi antara Damar dan Harry. Dewa Mabuk tidak bisa menahan kutukan yang ada di mulutnya ketika melihat tatapan Damar. Guru, tolong bantu. Ya, aku akan membuatkan 100 tusuk daging panggang untukmu. Guru bisa membawanya jika kamu mau, aku bahkan bisa memberikan resepnya untukmu. Jika guru membuka toko restoran dengan resep itu, aku jamin hasilnya akan baik. Guru bisa mendapatkan 100 triliun mutiara emas. Kamu pasti untung, ucap Damar. Kamu pikir kamu bisa membodohiku? Kamu bodohi saja hantu. Aku hanya akan ikut sebentar denganmu. Jika ada sesuatu yang terjadi, aku akan serahkan padamu, ucap Dewa Mabuk. Oke, Damar mengangguk. Di sisi lain, wajah Nonakat dan Harry menunjukkan kegilaan. Jika Dewa Mabuk ikut bersama mereka, maka tidak akan ada orang yang berani menyentuh dan mengganggu. Mereka pasti akan tiba di Lestown dengan selamat. Setelah melewati Lestown, mereka pasti akan mulai stabil dan bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan pesawat. Harry benar-benar merasa sangat senang dan bersemangat setelah mengetahui bahwa Dewa Mabuk ingin pergi bersama mereka. Dia segera memerintahkan semua orang untuk mengemasi barang-barang. Purple Ghost yang datang jumlahnya lebih dari selusin dan masalah dalam membawa semua hasil panen ini sudah bukan urusan besar.
Setelah selesai merapikan semuanya, dia memandang orang-orang yang dari tadi memandang mereka dengan menunjukkan sedikit ekspresi jijik, kemudian menoleh menatap Damar. "Damar, Tuan, kami sudah selesai bersiap. Bisakah kita berangkat?" tanyanya. Nona Kat dan yang lainnya tidak memiliki Purple Ghost, jadi Harry memberi mereka beberapa barang untuk dibawa. Mungkin benda tersebut bisa menjadi senjata bagi mereka. "Oke, ayo berangkat," ucap Damar sembari mengangguk. Purple Ghost bergerak. Harry dan rombongannya mulai berjalan menuju bagian luar istana bara wajah. Ketika mereka bergerak, banyak pasang mata yang mengarahkan pandangan mereka dengan serius. Mata mereka menyala dan menatap kelompok Nona Kat dan Harry. Mereka bukan orang dari 8 kekuatan utama. 8 kekuatan utama memiliki Immortal Undying Flame bersamanya dan mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Mereka tidak mungkin bisa menahan amarah dan kekuatan dari 8 kekuatan utama. Namun, Harry dan yang lainnya tidak demikian. Selama mereka dapat mempertahankan seluruh hidup mereka di tempat ini dan membagi barang mereka, tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka untuk melakukannya. Oleh karena itu, ada cahaya kegembiraan yang muncul di mata semua orang ketika melihat Harry dan Nona Kat bergerak. Mereka telah melihat semua benda yang diperoleh oleh Harry dan Nona Kat. Meskipun semua itu tidak sebagus 8 kekuatan utama, tetapi sumber daya itu semuanya tergolong benda baru. Benda-benda ini nantinya akan mampu menguntungkan mereka. Mereka tentu tahu bahwa menyerang di istana bawah tanah merupakan sesuatu yang tidak terlalu baik saat ini. Damar dan Dewa Mabuk masih ada di sana. Entah itu keluarga Luwanda dari kota Lukido ataupun Nona Kat, mereka sudah ditandai oleh Damar. Dewa Mabuk yang notabene-nya adalah guru Damar pasti tidak akan duduk dan menonton. Setelah keluar dari tempat ini, Damar dan Dewa Mabuk pasti akan pergi meninggalkan mereka. Itu akan menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk menantang dan menyerang kelompok Harry dan Nona Kat. Namun, beberapa saat kemudian mereka tercengang. Mereka menemukan bahwa Damar dan Dewa Mabuk serta yang lainnya mengikuti kedua orang itu berjalan keluar dari istana bawah tanah bersama. Mereka bahkan berbincang dan tertawa satu sama lain. Apa yang terjadi? Dewa Mabuk ingin mengikuti mereka ke Lestown. Jawabannya sudah jelas iya. Ketika Dewa Mabuk yang merupakan orang terhormat ini ikut, maka tidak akan ada orang yang berani menyerang. Ini adalah sebuah tamparan yang sangat keras bagi mereka. Keberadaan Dewa Mabuk memang seperti legenda. Terakhir kali dia menyerang adalah beberapa tahun lalu. Sebuah pedang terjungkir balik di gerbang kota Skyrie. Tidak ada seorang pun dari kekuatan purba yang berani mengatakan sepatah kata pun padanya. Pada tahun-tahun berikutnya dia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dirinya pergi. Kali ini dia muncul lagi dan kemunculannya sangat mengejutkan dunia. Setelah dia mengikuti Damar dan yang lainnya, tentu saja tidak akan ada orang yang berani menyerang atau menghalangi perjalanannya. Pada waktu fajar menyingsing, mereka tiba di Lestown dengan lancar. Ketika tiba di Lestown, Harry sangat cemas, jadi dia langsung mengurus orang untuk ke pangkalan pesawat terlebih dahulu, kemudian meninggalkan Lestown pada malam harinya dan kembali ke kota Lukido. Damar awalnya berencana untuk pergi bersama mereka, tetapi langkahnya ditahan oleh Dewa Mabuk. Apa boleh buat? Damar sudah berjanji untuk memanggangkan daging untuknya. Damar harus membiarkan Harry dan yang lainnya untuk berangkat terlebih dahulu. Harry akan pulang dan berdiskusi dengan orang-orang dari keluarga Luwanda terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Setelah memberikan perintah, Damar akhirnya ditahan oleh Dewa Mabuk di alam liar. Malam sudah masuk ke kondisi larut. Api unggun mulai menyala di tepi sungai pinggiran kota Lukido. Di sisi api unggun, ada dua wanita yang terus mencuci barang-barang. Ada seorang pria yang wajahnya terus-menerus berubah terkena pancaran cahaya api untuk memanggang daging. Ada begitu banyak tulang di tanah. Dewa Mabuk itu menyesap anggur dari botolnya dan menepuk perutnya dengan penuh kepuasan. Kemudian bersendawa, "Aku sudah lama tidak makan sekenyang ini. Aku puas, sangat puas," ucapnya. "Bolehkah aku berhenti memanggangnya?" tanya Damar. "Kamu harus terus memanggangnya. Aku berencana untuk membawa beberapa bersamaku," jawab Dewa Mabuk. Damar menurutinya dan tetap sibuk memanggang. Di tanah, ada Koko yang terlihat sangat puas. Dia tergeletak di tanah setelah terhuyung-huyung kenyang. Dia tampak sangat puas. Dewa Mabuk mengeluarkan Sparta Sword-nya. Dia memotong tusuk gigi dan menyelipkannya di giginya. "Sambil kamu memanggang, aku akan memberitahumu sesuatu," ucapnya. "Katakan," ucap Damar. "Kamu harus dengar apa yang aku katakan sekarang. Orang-orang dari Hades Palace akan kembali.
Aku tidak tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Hades Palace, tetapi mereka adalah sekelompok orang yang pernah mendominasi seluruh Eternal Planet. Mereka sangat kuat, namun, masa pemerintahan mereka bisa dibilang sebagai era tergelap bagi Eternal Planet. 8 kekuatan utama saat ini yang menginjak mayat Hades Palace, ucap Dewa Mabuk itu menjelaskan. Aku tahu tentang hal ini. Aku juga sudah pernah melihatnya dalam sejarah sebelumnya, ucap Damar. Dewa Mabuk menatap Damar dengan sedikit kebingungan. Ketika Hades Palace kembali, peperangan pasti akan pecah kembali. Kamu punya tulang naga dan tulang phoenix. Entah itu 8 kekuatan utama atau Hades Palace, mereka tidak akan mungkin membiarkanmu tumbuh dengan mantap dan tenang. Di sisi 8 kekuatan utama, meskipun mereka mungkin tidak akan menyerangmu secara terbuka karena kehadiranku sekarang, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan penyerangan secara diam-diam. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati dan pesanku adalah jangan mati terlalu cepat. Lanjut Dewa Mabuk dengan serius. Aku tahu anak sepertimu sangat misterius. Pedang yang ada di tanganmu bukan benda biasa. Aku telah mengamatimu 2 kali. Aku cukup senang dengan karaktermu, jadi aku menerimamu sebagai muridku. Cepat atau lambat kamu akan mencapai Immortal Undying Flame. Setelah kamu mencapai tahap itu, barulah kamu punya hak dan kualifikasi untuk melindungi dirimu ketika kamu menggemparkan dunia. Dewa Mabuk terus menatap Damar dengan dalam. Aku paham, ucap Damar sembari mengangguk. Selain itu, aku juga masih punya satu hal yang ingin aku sampaikan padamu. Ini mengenai istana bawah tanah, ucap Damar. Hah, katakan, ucap Dewa Mabuk. Hades Palace bisa mengontrol gelombang binatang. Gelombang binatang yang terjadi di kota Lukido sebelumnya diprakarsai oleh orang-orang di Hades Palace. Ucap Damar. Hah, apa ini benar? Ekspresi Dewa Mabuk berubah. Apa yang aku katakan ini benar adanya. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Orang itu bahkan ingin merekrutku. Aku dan dia bertarung. Orang itu berasal dari kekuatan purba. Aku rasa dia adalah mata-mata di kekuatan purba dari Hades Palace. Namanya adalah Bunga, ucap Damar. Wajah Dewa Mabuk menjadi keruh untuk sementara waktu. Masalah ini adalah masalah besar. Sepertinya aku harus pergi ke kekuatan purba. Gumamnya. Guru, aku harap guru tidak membawa namaku dalam masalah ini. Jangan berkata pada siapapun bahwa aku yang memberitahumu. Aku harus tetap menjaga diriku, ucap Damar. Aku paham, ucap Dewa Mabuk. Jelas, dia mulai sedikit panik dan menggertakkan giginya. Ini adalah masalah yang berat. Kamu bantu aku untuk merawat anjing ini. Aku nanti akan mengambilnya lagi. Apa kamu sepeduli itu padanya? Setelah beberapa saat Damar melengkungkan bibirnya. Guk. Guk, guk, anjing itu mulai menggonggong. Untuk apa kamu menggonggong? Aku tidak akan membuatmu hilang seperti anjing di pinggir jalan. Kamu ikut Damar dan yang lainnya terlebih dahulu. Aku akan menjemputmu nanti, ucap Dewa Mabuk. Selain itu, kalau ikut denganku kamu akan sulit makan. Kamu tidak akan bisa selalu kenyang. Sedangkan kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun jika kamu ikut dengan Damar. Lanjut Dewa Mabuk sembari menatap anjing itu. Bola mata Koko berguling seolah paham bahwa apa yang dikatakan oleh Dewa Mabuk masuk akal. Koko berlari ke sisi Damar dan menjilat celana Damar seakan sedang menyanjungnya. Anjing ini benar-benar realistis, gumam Damar di dalam hatinya. Bersambung, 978. Sialan, Dewa Mabuk tidak bisa menahan kutukannya pada anjing tersebut. Koko yang ditendang juga tidak marah sama sekali. Dia bangkit dan berlari ke kaki Damar lagi dan menjilat sepatu Damar. Sialan, teriak si Dewa Mabuk. Kamu bilang kamu mau memberikan resepmu. Cepat berikan, ucap Dewa Mabuk sembari mengutuk. Damar terbatuk, ini bukan resep yang terlalu bagaimana. Yang penting dalam proses pemanggangannya. Pertama ada pada dagingnya. Bumbu ini sebenarnya dapat dibeli di Eternal Planet. Selama ada bumbunya, maka rasa daging yang dipanggang pasti tidak akan buruk. Damar menjelaskan secara singkat kepada Dewa Mabuk untuk sementara waktu. Dewa Mabuk mengerutkan keningnya. Sesederhana itu? Tanyanya. Benar, jawab Damar. Sial, aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya, ucap Dewa Mabuk sembari menyentuh dagunya. Di alam liar ini, sebagian besar orang hidup mengandalkan alam. Namun, mereka yang menjelajah alam liar, bisa makan saja sudah merupakan hal yang baik. Sebagai perbandingannya, budaya memanggang daging di bumi sudah berkembang dengan cukup baik. Dewa Mabuk mengulangi resep itu berkali-kali dan kemudian menyuruh Damar untuk terus memanggang. Lilia dan Thalia terus menangkap buruan.
kemudian membersihkannya di tepi sungai, lalu memberikannya kepada Damar untuk dipanggang. Malam ini menjadi malam yang sangat panjang. Damar terus memanggang sampai paruh kedua malam. Dia memanggang lebih dari 3.000 daging buruan. Pada saat ini Dewa Mabuk itu membuka mulutnya, sudah lumayan. Damar menghela napas lega ketika mendengar hal ini. Dia berlari ke sungai terdekat untuk membersihkan semua abu dan bau asap yang ada di tubuhnya. Oh iya, jika kamu punya waktu di masa depan nanti, kamu tolong bantu aku untuk menemukan sesuatu yang disebut perkamen, ucap Dewa Mabuk. Apa itu? Tanya Damar. Aku tidak tahu juga. Bagaimanapun, jika kalian menemukannya, kalian harus menyimpannya dan memberikan padaku ketika aku menghampiri kalian, jawab Dewa Mabuk. Bagaimana bentuknya? Tanya Lilia. Aku tidak tahu, jawab Dewa Mabuk. Mereka tidak tahu bahwa hal yang sedang mereka bicarakan berada sangat dekat dengan mereka. Kain abu-abu yang diikat dengan beberapa tumbuhan di tanah bergerak sedikit dan berkerut di suatu tempat, itu tampak seperti sebuah bibir. Dewa Mabuk mengambil sebuah galah. Dia menebas kedua sisinya dan memotongnya menjadi potongan-potongan yang pas, kemudian menusukkan daging dari salah satu ujungnya dan membawanya di bahu. Aku akan membawamu ke suatu tempat, ucapnya. Damar bersih-bersih dengan cepat, kemudian berdiri dan mengikuti di belakang Dewa Mabuk. Mereka berjalan di tengah kegelapan alam liar lebih dari 1 jam. Di alam liar ini, Damar melihat beberapa bangunan. Hah, apakah ada orang yang tinggal di luar sini? Tanya Damar yang melihat ke kejauhan dengan heran. Kebanyakan orang di dunia ini berkumpul di kota. Hanya di kota yang keamanannya dapat dipastikan. Bahkan orang termiskin sekalipun akan memilih untuk tinggal di pinggiran kota. Dengan cara ini, bahkan jika ada gelombang binatang yang muncul, mereka pasti masih bisa merasa aman. Mereka bisa dengan cepat menuju ke bagian dalam kota untuk sementara waktu. Di alam liar ini, selain pemburu harta karun dan perintis, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup. Jangan banyak bicara omong kosong nanti, ucap Dewa Mabuk dan mereka melangkah maju beberapa langkah. Damar melihat ada menara dengan penjaga di depannya. Ada 2 orang yang berdiri di menara tersebut. Pada saat ini, salah satu dari mereka melompat turun dan berlari ke gedung di belakang dengan cepat. Wajahnya sedikit berubah ketika melihat mereka berdua. Orang ini tidak terlalu tinggi, bisa diperkirakan bahwa tingginya hanya sekitar 1,2 sampai 1,3 meter ketika berdiri. Pada saat dia berlari, dia lebih seperti binatang buas yang merangkak. Pengetahuan Damar mengenai Eternal Planet terbatas pada kota-kota seperti kota Phoenix dan kota Lukido. Pengetahuan Damar mengenai alam liar seperti ini sangat sedikit dan ini adalah pertama kalinya bagi dia untuk bertemu dengan manusia seperti itu. Mereka adalah manusia tikus, ucap Dewa Mabuk sembari melirik Damar sesaat. Manusia tikus, apa ada yang seperti itu? Tanya Damar dengan wajah takjub. Mereka adalah produk modifikasi genetik, jawab Dewa Mabuk dengan ekspresi sedih. Modifikasi genetik, Damar kebingungan dan menelan ludahnya. Dewa Mabuk itu berdiri di sana seolah sedang menunggu sesuatu. Aku sudah melihat kalian sebelumnya. Aku bisa menebak dengan sangat yakin bahwa kalian bukan berasal dari Eternal Planet. Ketidaktahuan juga merupakan hal yang wajar. Ahli seni bela diri di Eternal Planet sangat banyak dan kebanyakan orang dapat mencapai tingkat yang diinginkannya jika mereka bekerja keras untuk berkultivasi. Mereka bisa mencapai tingkat puncak ke atas karena kebanyakan dari mereka adalah keturunan setelah modifikasi genetik, ucap Dewa Mabuk. Eternal Planet sudah berada di era kelima sejauh ini. Satu era setara dengan 10.000 tahun, lanjut Dewa Mabuk. Damar langsung menyusut. Keberadaan Eternal Planet ternyata sudah lama adanya. Bumi menghasilkan peradaban dan umurnya hanya 5 hingga 6.000 tahun. Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Modifikasi genetik dimulai pada pertengahan era ketiga. Namun, modifikasi genetik telah menghasilkan sejumlah besar produk cacat. Sekarang orang-orang yang kamu lihat ini adalah keturunan mereka. Produk cacat dibuang ke alam liar untuk menjaga dirinya sendiri. Beberapa dari mereka bertahan, tetapi kebanyakan tidak bisa bertahan hidup, ucap Dewa Mabuk sembari menghela napas sedihnya. Pada akhirnya, modifikasi genetik berkembang terlalu kejam dan terlalu banyak orang yang menjadi korban. Itu terlalu tidak manusiawi. Pada awal era keempat, kami mulai mengadopsi sistem eliminasi. Daerah tandus mulai didirikan. Orang-orang yang modifikasi genetiknya tidak sempurna dan tidak sesuai standar akan dibuang ke daerah tandus. Dewa Mabuk kembali menghela napasnya. Perkembangan peradaban ini mengejar kesempurnaan genetik. Sebenarnya ini bisa dipahami, tetapi tidak manusiawi.
lanjut Dewa Mabuk. Pada saat itu, seseorang bahkan mengusulkan metode untuk membuat Undying Flame. Hanya saja itu terlalu sulit dan akhirnya mereka mengubah caranya. Sekarang muncullah yang dinamakan perintis. Eternal Planet memiliki sejarah yang sangat panjang, tetapi sudah terlalu lama berkembang dan akhirnya sejarah-sejarah yang ada hampir tidak bisa ditemukan. Jika kamu tertarik, kamu bisa mencari tahu dan membacanya. Jika kamu tidak tertarik, maka lupakan saja, ucap Dewa Mabuk sembari tersenyum. Tepat ketika mereka sedang berbicara, orang-orang bergegas keluar dari gedung di depan mereka. Mereka begitu cepat hingga berhasil mengepung Damar dan yang lainnya. Manusia sialan, sebuah suara bergema dengan keras. Kalian sudah membawa kami ke tempat ini. Apa kalian masih mau membunuh kami semua? Teriak suara itu dengan keras. Segera setelah itu, sekelompok kurcaci bubar. Dari sana keluar seorang pria kekar yang tingginya sekitar 1,4 meter. Hal yang membuat Damar sedikit terkejut adalah tubuh pria itu memancarkan Chi Undying Flame. Miller, tahan. Ini aku, ucap si Dewa Mabuk sembari tersenyum tipis. Miller melihat lebih dekat lalu wajahnya berubah menjadi gembira. Senior Arlo, kamu masih hidup, teriaknya. Apa maksud ucapanmu? Ucap Dewa Mabuk dengan senyuman tipis. Ada sedikit rasa malu di wajah Miller. Dia langsung melambaikan tangannya dengan cepat. Semuanya, turunkan senjata kalian, perintahnya. Semua orang yang ada di sana langsung menunjukkan kebahagiaan mereka. Damar dapat melihat bahwa gurunya memang punya reputasi yang tinggi di antara manusia tikus ini. Pria kekar itu menatap Dewa Mabuk dan menjelaskan, aku salah. Kami mengenal leluhur kami dengan sangat baik. Aku kira leluhur kami sudah mati dari generasi ke generasi, tetapi ternyata masih hidup. Aku tidak bermaksud mengatakan hal itu, jadi mohon jangan diambil hati, ucapnya. Dewa Mabuk itu tidak mempedulikannya dan melemparkan sebuah galah yang berisi daging kepadanya. Ini dipanggang oleh muridku. Kamu dapat membagikannya dengan yang lain. Selain itu, aku punya satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu, jadi lebih baik kita masuk dulu baru membicarakannya. Ucap Dewa Mabuk. Senior Arlo, kami tidak menyambut manusia di sini, ucap Miller dengan waspada sembari menatap Damar dan yang lainnya. Dewa Mabuk mengerutkan keningnya dan menatap Damar. Tunggu saja di sini. Aku akan segera keluar, ucapnya. Damar mengangguk. Meskipun Damar sangat penasaran dan ingin masuk untuk melihat di mana dan bagaimana orang-orang ini hidup, tetapi dia memilih untuk menahan diri. Mereka bertiga tetap berada di luar dan tetap dikelilingi oleh para pasukan di sana. Selama periode ini, Damar ingin mencoba untuk membuka percakapan dengan orang-orang ini, tetapi pihak lain itu sangat tertutup dan mengabaikan mereka sama sekali. Setelah 2 jam berlalu akhirnya Dewa Mabuk melangkah keluar dengan senyum kepuasan di wajahnya. Arlo melangkah mendekati Damar dan menepuk bahunya. Sudah, ayo kita kembali ke Les Town. Ajaknya, bersambung, 979. Pada malam harinya, 4 orang dan 1 ekor anjing melangkah maju di tengah pegunungan dan hutan. Damar tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk bertanya, kenapa orang-orang itu begitu memusuhi manusia. Mereka bahkan tidak mau berbicara denganku. Manusia, memperlakukan mereka seperti binatang buas. Ketika manusia bertemu dengan mereka di alam liar, mereka pasti akan membunuh atau menindas mereka. Mereka telah lama tidak menganggap diri mereka sebagai manusia. Semua sejarah Eternal Planet penuh dengan pertumpahan darah. Dunia ini dipenuhi dengan kemajuan peradaban, tetapi peperangan tidak pernah berhenti, jawab Dewa Mabuk sembari menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa mereka begitu menghormatimu? Tanya Damar. Mengapa mereka begitu menghormatiku? Karena aku sudah menyelamatkan mereka, jadi mereka pasti akan menghormatiku, jawab Dewa Mabuk sembari tersenyum. Jika kamu mau menyerang kota dan menjadi orang dengan kekuatan besar di masa depan, aku harap kamu dapat memberikan tanah yang stabil bagi orang-orang yang lebih rendah agar mereka tetap merasa punya tempat untuk pulang. Meskipun mereka adalah produk cacat dari modifikasi genetik dan gen mereka tidak sempurna, tetapi cara mereka berpikir sudah seperti manusia. Kamu harus memberikan mereka tempat untuk meneruskan hidup. Lanjut Dewa Mabuk. Aku tidak tertarik dengan hal seperti ini, ucap Damar. Benarkah? Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara lagi. Rombongan itu kembali ke Les Town dan hari sudah hampir subuh. Oke, kita sampai di sini saja. Aku harus pergi ke tempat lain, ucap Dewa Mabuk sembari melirik Damar, Talia, Lilia, dan seekor anjing di sana. Oh iya, siapa nama anjing ini? Tanya Damar. Anjing ya anjing saja, apa masih perlu dibuatkan nama?
Jawab Dewa Mabuk itu sembari menggelengkan kepalanya kemudian berbalik. Aku pamit. Suara itu jatuh dan menghilang tepat di depan Damar dan yang lainnya. Kepergiannya cukup tegas, ucap Damar sembari tersenyum. Aku rasa jika kita punya waktu, kita harus mencari sejarah Eternal Planet. Madan dipenjara ketika dia masih muda dan tidak mengerti terlalu banyak mengenai Eternal Planet. Kita belum pernah mendengar tentang kejadian sebelumnya sama sekali, ucap Thalia sembari menghela nafas panjang. Kalau kita punya waktu, kita harus pergi membeli beberapa buku sejarah dan melihat-lihat bagaimana isinya. Buku yang aku baca sebelumnya juga tidak tahu itu asli atau palsu, ucap Damar sembari mengangguk. Mereka sebenarnya cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Sekarang Eternal Planet sudah berada di era kelima. Dari pernyataan Dewa Mabuk, berarti Eternal Planet sudah memiliki sejarah lebih dari 40.000 tahun. Jika membahas mengenai zaman abadi sekarang, itu berada di akhir era keempat. Sekarang mari kita cari hotel dan bersih-bersih. Kita akan membeli tiket ke kota Lukido saat matahari sudah tinggi, ucap Damar. Kedua wanita di sana mengangguk. Koko yang kurus mengikuti Damar. Damar meliriknya, kamu terlalu menyedihkan. Kamu akan makan dan minum enak jika ikut denganku, ucap Damar. Gok, anjing itu menggonggong. Hei, kamu tidak punya nama. Bagaimana kalau aku namai kamu Koko? Ujar Damar. Sudut bibir Lilia dan Thalia berkedut. Nama yang dibuat oleh Damar sangatlah. Suatu saat nanti kalau ada kesempatan, aku akan memperkenalkanmu dengan seorang teman di masa depan. Dia adalah seekor rubah, tubuhnya sangat putih dan cantik, ucap Damar sembari menggosok kepala Koko. Tetapi statusnya sangat luar biasa dan aku tidak tahu dia mau berteman denganmu atau tidak. Lanjut Damar sembari tersenyum. Sejak Damar dan yang lainnya datang ke Eternal Planet, rubah kecil itu sudah tinggal di markas Night Watcher. Iman dan Hugo selalu memberinya makan dan merawatnya. Gok, Koko tampaknya menunjukkan rasa puas dan ada raut kebanggaan yang muncul di matanya. Damar tertawa. Mereka bertiga menemukan hotel dan setelah memesan kamar, mereka bersih-bersih dan langit sudah cerah seketika. Ayo, kita berangkat ke kota Lukido, ucap Damar. Mereka pergi ke dok pesawat dan membeli total 4 tiket. Hewan peliharaan di dunia ini diperbolehkan untuk naik pesawat asal mereka dijaga dengan baik. Bisa dibilang bahwa kecepatan pesawat ini sangat luar biasa. Setelah 2,5 jam, pesawat mulai mendarat secara perlahan. Damar sudah bisa melihat kota Lukido yang berada di bawahnya. Saat masih di udara, komunikatornya berdering dan suara mesin terdengar di telinga Damar, panggilan dari Axel. Apa ingin menghubungkannya? Hubungkan. Damar sedikit tersenyum. Tepat setelah tersambung, suara Axel terdengar di ujung telepon. Damar, apa kamu datang ke kota Lukido? Kemarin kakekku sudah bilang padaku, tapi aku pikir itu bohong. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar datang ke sini. Aku sudah berada di halte penjemputan di dok pesawat. Vania dan Vivi juga ada di sini. Kami berada di pintu keluar nomor 4, ucap Axel dengan nada semangat. Di dunia ini, selama lokasi komunikator memadai dan ada sinyal, maka semua panggilan dapat langsung terhubung, bahkan di atas pesawat sekalipun. Terima kasih, kami akan segera mendarat, ucap Damar sembari tersenyum. Axel juga tidak berencana untuk langsung menutup komunikatornya. Aku sudah mendengar dari kakekku. Aku dengar bahwa kamu mengemudikan patung itu. Kamu bertarung dengan orang-orang dari 8 kekuatan utama dan menjadikan Dewa Mabuk sebagai gurumu. Oh iya, apa kamu dan Thalia juga sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame? Kalian terlalu kuat, aku bahkan belum menerobos Undying Flame, ucapnya. Axel sepertinya punya banyak hal yang ingin dia katakan kepada Damar. Hati Damar juga sedikit tersentuh ketika mendengar suara Axel. Dia dikhianati oleh Wilson, tetapi untungnya dia juga berkenalan dengan Desi dan Axel. Kita bicarakan setelah aku sampai, ya. Jangan terburu-buru. Apa keluargamu sudah setuju? Tanya Damar. Seharusnya mereka setuju, tetapi spesifiknya harus menunggu kamu datang ke sini dan mendiskusikannya secara langsung. Jawab Axel. Oke, sampai jumpa sebentar lagi, ucap Damar sembari tersenyum kemudian menutup komunikatornya. Pada saat ini pesawat sudah mulai mendarat. Tepat ketika Damar dan yang lainnya sedang menuju ke kota Lukido, terjadi sesuatu di bintang Azure, kota Skyri, Satellite. Ini adalah ibu kota Skyri. Di dalam kota Skyri ada istana milik kekuatan purba. Pada saat ini di dalam kekuatan purba ada sebuah keheningan yang menghantam di tengah para ahli bela diri yang sedang berkumpul bersama. Kali ini harta yang didapat dari zona inti istana bawah tanah Kaisar Gesa dibuka.
Sumber daya yang diperoleh kekuatan purba sangat mengejutkan mereka. Meli duduk di atas kursi utama dengan wajahnya yang penuh dengan kebanggaan. Hal ini berbeda dengan ekspresinya biasa. Ekspresinya kali ini menampilkan sebuah senyuman tipis. Beri hormat. Sebuah suara menggema dengan keras. Ketua, di bawah sana ada ratusan orang yang membungkuk dengan serempak. Desi berdiri di tengah-tengah kerumunan dengan sedikit harapan di wajahnya. Kali ini mereka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Sebagai pelaksana tugas, dia pasti akan mendapatkan promosi yang lebih tinggi lagi. Ada harapan penuh yang muncul di wajah Wilson yang tidak jauh dari sana. Semuanya, kali ini istana bawah tanah Kaisar Gesa telah dibuka. Kekuatan purba telah mendapatkan banyak sekali keuntungan. Tulang naga dan tulang Phoenix juga muncul. Dewa Mabuk sudah mengangkat mereka menjadi muridnya. Aku rasa semua orang di sini sudah mengetahui berita ini. Ucap Meli. Aku akan mengumumkan 3 hal kepada semuanya. Teriak Meli dengan tegas. Pertama, kekuatan purba telah menjalin hubungan yang baik dengan Damar. Jangan ada yang berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Baik, semua orang yang ada di bawah berteriak dengan serempak. Hal kedua, mereka yang berpartisipasi dalam urusan istana bawah tanah kali ini akan diberi hadiah. Bagikan, lanjut Meli. 1 orang melangkah maju, Desi maju. Sebagai pemimpin tim, Desi dan Damar menjalin hubungan yang baik. Desi akan dihargai promosi ke peringkat ketiga. Silakan duduk di kursi tetua dan terima 5 pasang Skywings, juga mutiara emas. Ada sedikit kegembiraan di wajah Desi. Satu demi satu hadiah terus berlanjut dalam promosi kali ini. Di luar istana, ada Yani yang mengenakan kerudung dan berdiri di kejauhan. Di samping Yani ada seseorang yang menghela napas. Yani, bagaimana kita bisa menebak semua ini? Ternyata Damar adalah pemilik tulang naga. Tidak heran jika dia bersikap sekurang ajar itu. Ucapnya, aku berencana untuk pergi ke kota Phoenix bersama Desi. Ucap Yani sembari tersenyum dan ada warna aneh di matanya ketika mengatakan hal ini. Sepertinya permainan selanjutnya tidak menarik dan berbahaya. Aku tidak akan pergi, ucap Dedi. Selama percakapan mereka berlangsung, acara di dalam juga berlanjut. Wajah Wilson dipenuhi dengan harapan. Dia memandang ke depan dengan penuh harap, karena di ujian tribulasi sebelumnya, keluarga mereka masuk dalam cabang garis langsung. Kali ini dia juga menjadi peserta dan gelarnya pasti akan dipromosikan. Wilson, silakan maju. Pada saat ini orang yang bertugas membaca pengumuman hadiah membuka mulutnya. Wilson melangkah maju dengan penuh semangat dan setengah menundukkan kepalanya. Wilson, menghubungi orang lain secara pribadi dan bekerja sama dengannya. Dia mengkhianati temannya sendiri dan membocorkan masalah kepemilikan tulang naga Damar. Dia membuat semua orang tahu mengenai keberadaan tulang naga, tulang Phoenix, dan karakteristik hidup. Wilson langsung menyusut ketika mendengar hal ini. Apa aku mengeksposnya? Gumamnya di dalam hati. Punggung Wilson langsung dibanjiri oleh keringat dingin. Pembaca hadiah masih terus melanjutkan tugasnya. Untuk musuh dalam selimut ini, seluruh keluarga Wilson akan diusir dari keluarga cabang garis langsung, diusir dari kekuatan purba, dan harus meninggalkan Azure. Kalian tidak boleh tinggal di bintang Azure. Kalian akan dipindahkan ke Eternal Planet. Wajah Wilson langsung menjadi pucat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan wajah terkejut. Tidak. Ini tidak bisa dilakukan. Desi, selamatkan aku. Desi, tolong. Wilson mengarahkan pandangannya dengan cepat ke Desi dan memohon bantuan. Wajah Desi dipenuhi dengan ekspresi dingin yang tidak ada habisnya. Dia hanya bisa menatap Wilson dengan wajah putus asa dan mencibir, tanggung sendiri akibatnya. Bersambung, 980. Ketika Wilson berada di dalam sana sebelumnya, dia sudah pernah bertemu dengan Damar. Namun, Damar tidak mengungkapkan keadaan khusus apapun pada saat itu. Wilson berpikir Damar pasti tidak tahu sama sekali. Melihat situasi sekarang, tampaknya Damar pada saat itu dengan sengaja tidak mengatakan apa-apa dan ingin membuatnya merasa jijik. Desi, selamatkan aku. Desi, selamatkan aku. Wilson cepat-cepat menatap Desi. Desi mencibir, sebelum masuk ke tempat ujian tribulasi, kamu tinggal di taman. Setelah memasuki tempat ujian tribulasi, Damar menyelamatkan hidup kamu dan membawa kamu ke kolam Tanzania. Dia bahkan mengajari kamu untuk mengambil emblem dari orang lain. Dia sudah memperlakukan kamu sebagai seorang teman, tetapi kamu justru mengkhianatinya dan membuatnya sangat putus asa. Jika kamu tidak seharusnya mati, lantas siapa lagi yang lebih pantas untuk mati? Bawa semua itu bersamamu.
Seru Meli dan melambaikan tangannya dengan pelan dari atas. Di stasiun pesawat kota Lukido, Damar bertiga berjalan keluar dari stasiun pesawat. Di pintu keluar fort, terlihat sebuah maglev car yang sangat keren sedang parkir di sana. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati pintu keluar ini. Tapi di saat yang sama, sangat banyak orang dengan rasa ingin tahu tinggi juga melihat ke arah pintu keluar. Mereka pun melihat ada sebuah maglev car yang diparkir. Mereka ingin melihat orang seperti apa yang ditunggu oleh tuan muda keluarga Luwanda kota Lukido itu. Di kota Lukido, keluarga Luwanda adalah tipe penguasa yang tidak akan meninggalkan pekerjaannya kepada orang lain. Jadi, ketika dia datang secara pribadi, itu tentu akan menarik banyak perhatian. Sebenarnya, pandangan Damar tentang Eternal Planet agak kabur. Baik kota Lukido atau kota Phoenix, kedua kota itu adalah milik Kekaisaran Solein. Kekaisaran Solein akan memasang pasukan pertahanan kota di kota-kota ini. Meskipun demikian, mereka tidak dapat ikut campur tangan dengan urusan di kota ini. Kota Lukido ini agak mirip dengan daerah yang dilalui oleh para high class, tapi tidak semua daerah seperti itu. Kalian bisa dikatakan sudah tiba. Melihat Damar keluar, Axel, Vania, Vivi bertiga menyapa mereka bersama. Axel memeluk Damar dengan erat. Di sisi lain, Vania serta Vivi juga menggandeng tangan Lilia dan Thalia. Kemudian Axel berkata dengan iri, dalam waktu kurang dari setahun, kamu dan Thalia telah menembus tingkat Eternal Undying Flame. Aku benar-benar iri padamu. Hei, banyak hal yang terjadi selama periode ini. Sekarang Lilia dan aku sudah menikah, kata Damar sambil tersenyum. Apa? Axel tercengang sejenak. Dia lalu memukul dada Damar dan berkata, kamu bahkan tidak mengundang aku untuk datang pada hari pernikahanmu. Kamu ini benar-benar tidak menganggap pertemanan kita ini sama sekali. Kami melaksanakannya dengan sangat sederhana. Selain kedua orang tua dari dua pihak, hampir tidak ada orang lain yang diundang, kata Damar sambil tertawa. Dua saudara perempuan, Vania dan Vivi, yang berdiri di samping terkejut sejenak. Jejak sedih berkedip di mata Vania dan kemudian dia tampak baik-baik saja dalam sekejap. Vivi tiba-tiba berkata, hei, ada apa dengan anjing ini? Jelek sekali. Wow, Koko mengeluarkan gonggongan yang sedikit tertekan. Di sisi lain, terlintas juga sedikit kebencian di mata anjing itu. Damar terbatuk-batuk dan berkata, ini adalah guruku, ini adalah anjing yang dipelihara oleh Dewa Mabuk. Aku tidak tahu bagaimana dia memeliharanya sehingga dia bisa kurus seperti ini. Aku akan membantu membesarkannya untuk sementara. Anjing yang dipelihara oleh Dewa Mabuk. Axel bertiga tercengang. Ini adalah satu karakter legendaris. Vivi menjulurkan lidah dan berkata, anjing yang mulia, maafkan aku tidak bermaksud menyinggung. Ada jejak kebanggaan di mata anjing Koko itu dan sikapnya berubah seketika. Ayo pergi dulu, kata Damar, jangan menghalangi semua orang di sini. Saat rombongan ini naik ke maglev car, Damar bertanya, bagaimana diskusi di keluargamu kemarin? Setelah gelombang binatang berakhir, kami sudah memikirkan hal-hal yang terjadi di kota Phoenix. Lagi pula, aku hampir terbunuh. Hal ini tidak bisa dilupakan, Axel berkata, tapi, dengan kemampuan bertarung yang dimiliki kota Lukido saat ini, masih terlalu jauh jika dibandingkan kemampuan kota Phoenix. Gundala juga menghadapi beberapa kesulitan dalam bagian logistik. Dalam sebuah perang, jumlah mobilisasi yang akan terjadi sangatlah besar. Damar juga merasa begitu. Dalam kenyataannya, Damar pada waktu sekarang semakin yakin untuk memulai dengan kota Phoenix. Kekuatannya dan Thalia saat ini sudah sangat dekat dengan level Immortal Undying Flame. Tapi, masalah yang dialami oleh Damar pada saat ini adalah jumlah mereka terlalu kecil. Damar tidak tahu berapa banyak orang di 4 keluarga besar yang tahu tentang keberadaan bumi. Jadi, dia ingin membunuh orang-orang di atas tingkat Half Undying Flame dari 4 keluarga besar sebanyak mungkin. Jika tidak, kebocoran berita tentang keberadaan bumi ini akan menjadi malapetaka bagi bumi. Oleh karena itu, dia akan membutuhkan banyak orang untuk memulai perang dengan 4 keluarga besar. Jadi, Damar datang ke kota Lukido untuk meminjam pasukan. Tentu saja, Damar juga memiliki kondisi tertentu. Namun, kondisi ini tidak akan dijelaskan kepada Axel sampai Axel memimpin orang-orang kota Lukido. Axel tidak tahu apa yang dipikirkan Damar. Axel melanjutkan, jadi, meskipun 4 keluarga besar kota Phoenix tidak terlalu kuat, kita mungkin tidak bisa menang ketika kita bertarung. Kali ini, pihak kota Phoenix juga berpikir begitu. Faktanya, anggota keluarga kami juga memiliki pola pikir ini.
Empat keluarga besar pasti memiliki banyak hal yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Sumber daya yang mereka kumpulkan benar-benar tidak kurang dari apa yang kita dapatkan di istana bawah tanah kali ini. Axel menghela napas, tapi saat ini ada sebuah masalah lain. Mereka sekarang memiliki 5 Eternal Undying Flame, termasuk Mondi. Mondi sebenarnya cukup kuat, bahkan jika kami, keluarga Luanda, bisa melawan dia, kami tidak akan bisa keluar setelahnya. Axel berkata, dengan adanya Eternal Undying Flame yang lain, perang ini akan sulit untuk berakhir dalam waktu singkat. Selain itu, untuk membawa tentara ke kota Phoenix, kami tidak bisa melintasi gunung. Kami hanya bisa mengangkutnya melalui udara dan itu akan menghabiskan lebih banyak energi dari persediaan yang ada. Mereka juga khawatir waktu perang itu akan berlangsung cukup lama sehingga konsumsi yang diperlukan akan terlalu besar. Berbicara tentang hal ini, Axel berkata, masih ada hal lain lagi. Meskipun kita memiliki persahabatan, keluarga Luanda juga harus membayar banyak ketika perang terjadi. Hanya saja sumber daya 4 keluarga besar yang dihabiskan tidak akan banyak. Damar mengerang, apakah itu tidak cukup? Damar, meskipun kita sudah seperti bersaudara, aku akan memberitahumu secara langsung tentang hal-hal ini. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Kemampuan bertarung dasar dan kemampuan bertarung biasa terhadap pasukan dari kota Phoenix, semuanya dari kami dan kami hanya memperoleh sumber daya dari 4 keluarga besar. Di sisi lain, kota Phoenix akan diberikan padamu. Distribusi hasil seperti ini memang tidak seimbang. Sumber daya 4 keluarga besar tidak cukup dibandingkan dengan seluruh kota Phoenix. Axel berkata, jadi, mereka ingin kamu membagikan sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Misalnya, ketika kamu yang memimpin kota Phoenix di masa depan, berapa banyak pajak yang bisa diberikan kepada kami? Sebenarnya, kemampuan bertarung secara dasar, kami bisa menyelesaikannya sendiri. Damar berkata, untuk lawan yang berada di atas tingkat Undying Flame, kami bisa menyelesaikannya sendiri. Hah, wajah Axel menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata, maksudmu kita hanya perlu bertanggung jawab untuk mereka yang berada di bawah tingkat Undying Flame. Damar mengangguk dan berkata, memang seperti itu. Untuk lebih spesifiknya, aku akan berdiskusi dengan kamu nanti. Singkatnya, jika kamu menanganinya dengan baik, kamu bahkan tidak perlu membunuh seorang prajurit pun. Benarkah? Tanya Axel. Damar mengangguk, sungguh. Jika seperti ini, setelah kamu kembali, bicaralah dengan kakekku dan yang lain. Sekarang di dalam keluarga sebenarnya ada suara oposisi. Ada yang beranggapan dengan adanya perang berarti akan ada korban. Axel menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membicarakannya ketika aku sampai di rumah. Aku akan mengundangmu makan malam hari ini. Ini akan menjadi hari spesial. Lalu, aku juga akan mengundang Koki ke rumah secara langsung. Damar mengangguk, tidak masalah. Setelah berbicara, dia memandang Vania dan bertanya, bagaimana dengan jawaban dari keluargamu? Apakah kalian ingin ikut serta dalam pertempuran ini? Setelah Axel memberitahuku kemarin, aku bertanya pada ayahku, dan ayahku berkata dia ingin bertarung dengan kekuatan seluruh keluarga. Kata Vania dengan penuh semangat. Mereka satu keluarga Xavier, mereka memiliki kebencian yang dalam dengan 4 keluarga besar. Oleh karena itu, tampaknya mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam dalam satu pertarungan. Kalau begitu jika keluarga Luanda dan aku sudah bicara di sini, maka kamu dan Axel akan bisa mulai bersama pada waktu itu. Adapun alokasi beberapa sumber daya setelah perang, aku akan membicarakannya pada saat itu. Pokoknya, aku pasti tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk, ucap Damar. Oke, kata Vania bersemangat. Dengan mengatakan itu, mobil segera melewati kota Lukido yang indah ini dan bergegas menuju villa keluarga Luanda. Bersambung.